Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita lanjutkan bacaan kitab Fathul Qorib. Hari ini bab faslun fil haidi wan nifasi wal istihadati. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila hadrati masyahina wa sadina wa sadina khususani Abdul Fakih wa Ifadul Nasikin wa ma'alif hadal kitab lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wal walidi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ada 'alaina min barakatihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utaiki fasal fil haidi wan nifasi wal istihadah. Wa yakhruju lan metu minal farji saking farji apa salah satu dimain telu pira-pira geteng. Yang keluar dari farjine perempuan adalah ada 3 macam darah. Damul haidi rupane getih haid, wan nifasi lan nifas, wal istihadati lan istihadah. Al haidu mangkotai getih haid wa tayo haid. Adamu iku getih al khariju kang metu min farjil mar'ati saking farjine wong wadon ala sabili suhati ngatasi dalam sehat, artinya tidak sakit. Min wairi sababil wiladati saking liyane sebab melahiraken. Walau nuhu utawi rupane darah haid aswadun iku ireng muhtadimun kang banget panasih lada ontur banget lorone. Darah haid adalah darah yang keluar dari farjinya orang perempuan yang batas umurnya adalah 9 tahun. Nanti ada babnya sendiri. Dalam keadaan sehat, tidak sakit dan tidak sedang melahirkan. Adapun warnanya darah haid itu macam-macam, tapi yang di sini diterangkan adalah hitam. Hitam itu berarti darah kuat. Sebenarnya macam-macam, ada yang warnanya kuning, agak coklat, kemudian pink juga ada, kemudian merah, kadang-kadang juga hitam juga. Di sini diterangkan panas ya, panasnya itu anget, kemudian ladaon banget lorone ya. Tidak harus, kadang-kadang yang tidak terasa sakit. Wan nifasu tawi nifas buaya nifas adamu ikut getih al khariju kang metu akibal wiladati ing dalem ngiring-ngiringi melahiraken atau setelah melahirkan. Jadi darah yang keluar sebelum melahirkan atau sebelum anak itu lahir, maka laisamma nifasan, tidak dinamakan darah nifas. Contohnya ada orang melahirkan hari Senin, mulai hari Sabtu itu sudah sakit dan sudah mengeluarkan darah, sampai Minggu tidak bisa sholat karena sudah keluarkan darah dan sudah sakit dan tidak bisa berdiri. Kemudian Senin baru lahir. Nah, ini terjadi zaman dulu sebelum ada dokter, itu ada. Maka dia harus mengqadha selama dia tidak sholat sebelum melahirkan tadi, karena itu bukan darah nifas. Darah nifas darah yang keluar setelah bayi itu lahir. Selanjutnya wal istihadatu utai dari istihadah
Huwa utawi dari sada adamu iku gede al khariju kang metu fi ghairi ayyamil haid dalam liyane pira-pira dina haid wa nifasi lan nifas. Sedangkan darah istihadah adalah darah yang keluar di hari-hari selain hari haid dan hari nifas. Waqul haid utawi luwih kitik-kitike haid. Apane zamanan mangsane? Paling sedikitnya haid waktunya itu yaumun wailatun, yaitu sedina lan suwengi. Bahwa arba'un isruna yaitu 24 jam. Umpama kurang dari itu maka dinamakan darah istihadah. Waksaru dalil wakakai haid tamur haidi hasbham ta'asyara iku 15 apane yaman dinane ai bilayalia 15 dina 15 wengi paling akeh. Kalau melebihi dari 15 hari berarti darah istihadah. Bahwa libu utai kaprai haid iku situn iku 6 dina aw sabaon utawa 7 dina ai bilayalia berarti 7 dina 7 wengi. Wal mu'tamadu fi dzalika al-istiqra. Ini adalah dalil istiqra atau penelitian Imam Syafi'i yang meneliti kebiasaan perempuan. Ditanya beberapa perempuan seperti itu. Wa qalu nifasu tailu gede-gede nifas lahdatun iku sak tetes. Tegese saiti. Ada yang perempuan itu setelah melahirkan tidak ada darahnya, yaitu Dai Fatimah. Maka Dai Fatimah dijuluki Fatimatus Zahra, Fatimah yang suci, karena setelah melahirkan Sayyidina Hasan dan Husain tidak ada darahnya. Waksaru tailu akakai anifas situ naiku 60 apane yaman dinane wawali tailu kaprai darah nifas arbauna iku 40 apane yaman dinane. Paling banyaknya nifas adalah 60 hari. Tapi misalnya 25 hari kok sudah suci, ya harus dikramasi, harus mandi besar, mandi nifas. Jangan menunggu 40 hari karena ada itu kok belum sudah suci. Saya ini sudah suci tapi belum 40 hari. Ya saya tidak boleh begitu. Walaupun belum 40 hari, kalau sudah suci ya keramas, kemudian sholat. Lalu hari ke-50 keluar lagi, ya berarti lanjutannya nifas sampai berapa hari? Sampai 60 kok masih keluar, berarti lebih dari 60 adalah darah istihadah. Wa qalu turi utawi ya luwih gede-gede suci al-fasli kang misah bena haidatan dalam antara haid loro. Adapun suci antara dua haid iku 15 iku 15 apane ya mantinane malah dalan orang nebatis kemujud la aksiri maring luwih akeh suci sudah. Kalau paling sedikitnya suci adalah 15 hari. Misalnya 14 kok sudah ada lagi, berarti istihadah 1 hari. Nah kalau waktu sucinya antara 2 haid tidak ada batas. Ada orang itu 1 tahun baru sekali, kemudian ada yang 3 bulan baru haid lagi. Wa qallu zamanin utalu gede-gede mangsa itu kang haid sapa kang haid fi dalam zaman sapa alamar wadon tis usini naiku 9 tahun. Paling sedikit masa haid bagi perempuan adalah usianya 9 tahun dihitung Komaria, bukan tahun Masehi tapi tahun Komaria. Jadi kalau punya anak lahir Komarianya dicatat ya, jangan hanya mencatat tahun Masehi, kemarin juga dicatat. Wakul hamli utawi gede-gede hamil
zamanan apane waktune iku sitatu asyurin 6 pira-pira ulang. Hamil itu paling sedikit 6 bulan. Walah dotane lan rong waktu sedelo atau lebih dari 6 bulan diperkirakan untuk proses jima atau proses tubuh, dan ada pas 6 bulan lebih lah. Proses melahirkan dan proses bersetubuh. Lahdatani lahdatul wad'i wa lahdatun lil wad'i. Wadhalika min imkani istima'iha ba'da aqdin nikah. Nah, kalau ada orang setelah nikah baru 5 bulan atau 6 bulan kurang lah kok sudah melahirkan, berarti itu kecelakaan. Artinya sebelum nikah sudah hamil. Naudzubillah. Ada yang melahirkan 6 bulan sudah melahirkan, terus bayinya itu normal besar. Wah, itu tanda-tanda, tapi kita tidak boleh suudzon ya. Dititeni kapan 6 bulan durung, berat burung ono 6 bulan kok wis bayine nek njaba kewedhe, berarti iku oleh sadurunge nikah. Naudzubillah. Wa aksaru dal wakakai hamil arba'u sinin iku 4 tahun. Paling akeh 4 tahun. Sing diterangno menurut keterangan dia Imam Syafi'i tok. Imam Syafi'i di dalam perut itu 4 tahun. Bahwa libu tailu kaprai hamil iku tis'atu asyurin iku 9 bulan. Biasanya 9 bulan 10 hari. Itu biasanya, tapi itu perkiraan saja. Kadang bisa kurang, kadang bisa lebih. Wa yahrumul haram bil haid sebab haid apa samanya itu asya'a walau pira-pira suci as-sholatu sholat. Haid tidak boleh melakukan sholat, baik sholat fardu atau sunat. Begitu juga sujud tilawah atau sujud syukur. Apa sujud tilawah? Sujud setelah mendengarkan ayat sajadah. Kalau sedang haid ya tidak boleh. Pasani tanah berloro iku asomu poso. Haram orang yang haid itu berpuasa, baik puasa fardu atau puasa sunat. Qiraatul Qur'an itu nomor 3 maca Qur'an ya kalih haid maca Qur'an. Tapi kalau niat berdoa ya boleh, misalnya Al-Fatihah, ayat kursi, doa-doa lain yang ada dalam Quran, maka jangan diniati baca Al-Quran tapi baca doa. Rabi utai nomor 4 iku masul mushafi, jempok mushaf, haid jempok mushaf kaoleh wahamluhu lan wawa mushaf, kecuali kalau misalnya khawatir nanti kalau ada Quran jatuh kemudian tidak ada orang lain kecuali orang yang haid tadi, maka boleh. Apa? Karena menyelamatkannya. Wal khamisu nomor 5 iku dukhul masjid, mlebu masjid, wong haid mlebu masjid gak oleh. Kalau in khafat talwisahu, kalau khawatir untuk tercecer darahnya. Wasati sudah nomor 6 iku tawaf, baik tawaf fardu atau tawaf sunat, orang haid tidak boleh. Wasati nomor 7 iku alwatu iku jima. Wa yusannu liman wati awal isim fi iqbal dima atas saduku bidinarin. Ada keterangan dalam kitabnya, kalau misalnya terpaksa orang yang suaminya itu datang dari jauh kemudian pulang, ternyata yang perempuan itu haid. Bagaimana ini? Padahal mulai wis dino, wis haram dilakoni jima di waktu haid, maka yusan itu disunatkan untuk bersedekah 1 dinar. 1 dinar itu uang emas.
Kalau uang Indonesia mungkin jutaan ya. Nah, kalau wati dalam keadaan fi'idbari, darahnya tidak terlalu deras, maka disunatkan untuk sedekah separuh dinar, tapi jangan dilakukan ya. Tidak baik itu. Kalau dalam keadaan haid jangan sampai jima dengan suaminya. Nanti kalau jadi anaknya tidak baik, jadi darahnya darah kotor. Wasa minute nomor 8 iku ala istimta'u, iku ngalap seneng karo bojone wedok bima kelan barang bayana surati dalam antarane udel warubati lan dengkul. Kalau sedang haid maka tidak boleh istimta, bermain ngalap seneng dolanan seneng jempok-jempok antarane udel karo antara pusar dan lutut. Kayak yang lain misalnya mencium atau nyentuhan yang lain boleh. Minal mar'ati saking wedok. Wa yahrumu lan haram al junub atas sungkang junub. Junub itu siapa sih? Junub itu orang yang baru bersetubuh, belum keramas karena junub, atau orang perempuan yang setelah haid belum keramas, juga namanya junub. Wa yahrumal junubi khamsatu asya'a, orang junub haram melakukan 5 perkara. Sholatu sholat, kalau junub sholat. Wasani qiraatul Quran, maca Quran kale. Walaupun sirron au jahron. Alon-alon to banter tak boleh. Tapi kalau amal karo Quran fatahillu la biqasil Quran. Kalau tidak niat baca Quran maka boleh. Tapi ada yang memperbolehkan ya, misalnya orang yang nifas itu dan orang yang haid itu kalau memang menjaga Al-Quran karena dia hafidhah, kalau tidak baca Quran sama sekali maka khawatir hafalannya lupa, maka diperbolehkan untuk menjaga. Tapi kalau untuk menambah menghafal tidak boleh, tapi untuk menjaga hafalannya boleh. Salisu nomor 3 iku masul mushafi nggawa mushaf, jempok mushaf wa hamlan nggawa mushaf. Wara itu nomor 4 iku tawaf orang junub tidak boleh. Al-khamisu nomor 5 iku al-bisu fil masjid menang no masjid nggih mboten angsal. Wa yahrumulan haram alal muhdisi, kurang sedikit haram ngatas sungkang hadas. Salah satu asya hadas cilik maksudnya ganti wudu tidak boleh melakukan 3 perkara. Sholat wa tawaf wa masul mushafilan jempok mushaf wa hamlulan go mushaf. Tapi kalau misalnya membawa mushafnya ada kopernya ada beberapa barang-barang, maka boleh niat bawa koper nopo Qur'ani tidak apa-apa. Faslun kita bersolat wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.